Dewasa itu ternyata gini ya. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian lagi dalam keadaan yang baik, atau setidaknya lagi mencoba buat baik-baik aja. By the way, belakangan ini aku sering banget dapat pesan atau baca komentar yang isinya seragam. Tentang rasa bingung. Bingung mau kemana, bingung lagi ngerjain apa, dan bingung kenapa hidup rasanya makin berat setelah angka umur kita masuk kepala 2. Dulu waktu kita masih kecil, kita pengen banget cepat-cepat gede kan. Kita bayangin jadi orang dewasa itu keren, bebas, punya uang sendiri, dan bisa nentuin jalan hidupnya sendiri. Tapi sekarang pas kita udah sampai di sini, rasanya kok gini ya. Ternyata dewasa itu bukan cuma soal kebebasan, tapi soal tumpukan tanggung jawab dan kebingungan yang gak ada habisnya. Masuk ke usia 20-an itu kayak dilempar ke tengah laut tanpa kompas. Tiba-tiba kita dituntut buat punya karir yang mapan, penghasilan yang stabil, bahkan beberapa dari kita mulai dikejar pertanyaan kapan nikah dari keluarga. Ekspektasi orang tua, perbandingan dengan pencapaian teman di Instagram, semuanya jadi beban yang kita panggul tiap hari. Kita ngerasa FOMO luar biasa. Lihat teman udah manajer, lihat yang lain udah beli rumah, sementara kita masih sering bingung mau sarapan apa, atau bahkan masih sering nangis di pojokan kamar karena ngerasa gagal. And you know what? Itu manusiawi banget. Kita sering lupa kalau setiap orang punya zona waktunya masing-masing. Masalahnya, dunia sekarang yang maksa kita buat lari maraton. Padahal, kita baru aja belajar cara buat berdiri. Aku pernah baca satu kalimat yang dalam banget. Katanya, kita semua ini sebenarnya cuma anak kecil yang dipaksa keadaan buat pakai sepatu orang dewasa. Itulah kenapa langkah kita sering terasa berat, sering lecet, dan sering banget terpeleset. Enggak apa-apa kalau jalannya masih agak goyah. Karena gak ada orang dewasa di dunia ini yang benar-benar tahu apa yang mereka lakuin. Kita semua cuma lagi pretending, lagi pura-pura tahu, padahal di dalam hati kita masih sama-sama belajar. Jadi, kalau hari ini kamu ngerasa tersesat atau gak punya rencana matang buat 5 tahun ke depan, please, jangan hukum dirimu sendiri. Gak punya rencana itu bukan berarti kamu gagal ya. Kadang, rencana terbaik adalah bertahan hidup 1 hari lagi dan mencoba jadi sedikit lebih baik dari kemarin. It's okay to be a late bloomer. Bunga itu mekar di waktu yang berbeda-beda. Dan itu yang bikin taman jadi indah kan? Quarter life crisis ini sebenarnya adalah cara hidup buat nanya ke kita, apa sih yang sebenarnya kamu mau? Ini adalah masa-masa kita bongkar pasang jati diri. Memang gak enak, rasanya kayak lagi direnovasi, berantakan dan banyak debu. Tapi percayalah, setelah proses ini selesai, kamu bakal punya fondasi yang lebih kuat buat masa depanmu. Jangan terlalu keras sama diri sendiri. Kurangin dengerin suara bising dari luar, dan mulai dengerin suara kecil di dalam hatimu. Ya, karir itu penting. Tapi, kesehatan mentalmu jauh lebih penting. Ekspektasi keluarga itu berharga. Tapi, kebahagiaanmu adalah tanggung jawabmu sendiri.
kamu gak berhutang penjelasan ke siapapun tentang kenapa langkahmu gak secepat mereka. Bernafaslah pelan-pelan ya. Buat kamu yang lagi dengerin atau nonton ini sambil nahan lelah, terima kasih banget sudah bertahan. Terima kasih banget sudah tetap mencoba meskipun duniamu lagi abu-abu. Kamu hebat, kamu kuat, dan kamu gak sendirian dalam kebingungan ini. Kita jalan bareng-bareng ya, pelan-pelan aja, gak usah lari. Yang penting gak berhenti. Aku Diksi Diaris, terima kasih udah nemenin aku ngobrol malam ini. Stay strong, stay kind, dan sampai ketemu di titik dimana kita gak lagi bingung, tapi sudah bersyukur. Bye-bye.